Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Biopsikologi James W. Card Chapter 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, bagian-bagian yang bakal kita diskusiin itu ada other sensory system, yaitu ada audition, the mechanical sense, dan the chemical sense. Nah, pertama ini ada audition atau hearing atau pendengaran. Physics and Psychology of Sound, yaitu gelombang suara yang ada untuk membandingkan periode udara, air, dan lainnya. Gelombang suara merupakan variasi dari amplitudo dan frekuensi. Amplitudo adalah intensitas, sedangkan frekuensi adalah indikator tekanan per detik diukur dengan hertz. Dan ada juga istilah timbre yang merupakan kualitas nada. Pada masa kanak-kanak, mereka dapat mendengar paparan suara lebih tinggi daripada orang dewasa. Namun, frekuensi itu akan berkurang seiring bertambahnya usia. Jadi, semakin tua, kualitas pendengaran kita bakal menurun juga. Nah, ini ada structure of the ear. Aku bakal jelasin lebih lanjutnya di next page. Nah, tadi di structure of the ear ada telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Untuk telinga yang luarnya itu yang bagian kuping kita, terus telinga tengah itu ini yang ada aliran-aliran ini yang kuning-kuning, sama yang dalam itu nih yang bentuknya seperti siput. Oke, aku jelasin yang bagian telinga luar. Telinga luar itu terdiri dari auricula atau daun telinga, fungsinya untuk menangkap suara. Terus ada liang telinga yang fungsinya untuk mencegah benda asing, sama dia itu kalau misalnya ada masalah di bagian telinga luar itu ada penyakit yang disebut otitis eksterna. Terus ada telinga tengah, itu kayak untuk mengirimkan suara dari luar. Nah, itu tuh istilahnya disebut dengan malleus, incus, and stapes. Nah, fungsinya untuk mengirim gelombang suara, namun diubah dulu menjadi getaran. Terus ada telinga dalam atau inner ear, fungsinya untuk keseimbangan tubuh. Nah, kenapa keseimbangan tubuh? Karena kalau misalnya kita nggak bisa dengar, kita bakal kebingungan gitu kan. Nah, ini fungsinya tuh buat kayak gitu. Nah, itu di dalam sini itu ada koklea yang merubah getaran menjadi sinyal syaraf dan lalu subtitansi ke otak. Terus ada saluran semisirkular untuk menjaga keseimbangan yang tadi aku bilang. Terus ada vestibular, penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Next ada pitch perception, adalah kemampuan untuk memahami pembicaraan dalam menikmati musik melalui perbedaan frekuensi. Gimana cara kita bisa memahami pembicaraan orang? Itu ada dua teori. Yang pertama ada place teori, menyatakan bahwa nada dirasakan karena lokasi serabut saraf yang dirangsang di membran basilar yang berfungsi untuk memandang nada. Jadi kita di lokasi mana kita bisa memandang sesuai lokasi untuk memandang suatu nada. Terus ada frekuensi teori, yaitu membran dasar bergetar selaras dengan suara atau bisa dicontohkan ketika seseorang mendengar frekuensi 100 Hz setara dengan 100 impuls per detik, kemudian ditransmisikan melalui saraf pendengaran otak. Terus ada di auditory cortex, menerima masukan dari luar jaringan melalui jalur pendengaran. Ini tuh sama kayak sistem visual yang dimana kalau visual itu kita mengidentifikasi gambar, kalau di auditory cortex itu kita mengidentifikasi suara. Jadi kita kayak mencari suara dulu. Nah, istilahnya itu ada di anterior temporal cortex sama posterior temporal cortex. Kalau anterior itu dia identifikasi, kalau misalnya posterior itu dia mencari. Oke, next ini ada area A1 atau primary auditory cortex, yaitu merespon suara khayalan. Maksudnya suara khayalan itu kayak misalnya kalau kamu menyukai sesuatu lagu itu pasti bakalan di luar kepala kan, lagunya bakal muter-muter dengan spontan di otak. Nah, terus ada sounds localization, menentukan arah jarak suatu bunyi, itu butuh respon kedua telinga. Jadi kayak nggak bisa tuh kalau misalnya telinga kiri doang yang dengar. Nah, ini adalah contoh gambar di mana pendengaran yang normal tuh kayak gini. Jadi kayak dia tuh sama. Nih, gambar yang sound of face in face itu yang normal. Kalau misalnya yang out of face itu yang kurang efektif gitu.
Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tata. Perkenalkan, nama saya adalah Tata Zahra. Saya akan menjelaskan Lo tadi tentang bahasa yang ini mechanical bukan? sense, rasa Lo tadi sakit bahasa yang ini emosional. bukan? Selain korteks Otak. somatosensori, rangsangan nyeri juga mengaktifkan jalur yang melewati medula, lalu ke talamus, Bahasa yang ini enggak ke tadi? amigdala, hipokampus, Enggak, makanya deh. korteks prefrontal, dan korteks cingulate anterior bereaksi dalam aspek emosional. Contohnya, terkadang kamu mungkin mengatakan bahwa seseorang menyakiti perasaanmu atau setelah putus dari pacarmu. Mungkin kamu akan mengatakan kamu itu lagi sakit hati. Nah, untuk menghilangkan rasa sakitnya itu, kamu harus mengendalikannya. Slide selanjutnya adalah opioid dan endorfin. Opioid yaitu sistem yang merespons obat-obatan opiat dan bahan kimia serupa untuk mengerem rasa sakit yang berkepanjangan. Endorfin juga dilepaskan selama kenikmatan yang intens, seperti orgasme dan saat Anda mendengarkan musik yang menyenangkan. Nah, makanan yang nikmat juga dapat menurunkan sensitivitas nyeri. Yang selanjutnya adalah cannabinoid and capsaicin. Cannabinoid adalah bahan kimia yang mirip dengan ganja untuk menghalangi jenis rasa tertentu. Capsaicin menyebabkan penumpukan kalsium yang berlebihan di reseptor panas dan merusak mitokondria. Kemudian ada placebos, merupakan perawatan medis berupa terapi seperti pil, suntikan, dan jenis perawatan lainnya. Bermanfaat untuk kondisi depresi, gangguan tidur, iritasi saluran pernafasan. Placebo berefek pada pikiran, harapan, dan sugesti. Materi selanjutnya adalah sensitization of pain. Respon reseptor nyeri berasal dari jaringan yang rusak dan meradang seperti kulit yang terbakar matahari. Responsif terhadap nyeri berasal dari rangsangan antiinflamasi yang memberi sinyal ke otak untuk mengetahui rasa sakit dan menjadi lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah gatal atau bisa disebut juga dengan itch, terjadi akibat rangsangan sensoris yang menyebabkan mediator gatal. Rasa gatal diteruskan ke otak melalui jalur sumsum tulang belakang yang terpisah dari rasa sakit dan sentuhan. Ada dua jenis gatal, yaitu ketika mengalami kerusakan jaringan ringan seperti masa penyembuhan luka dan kontak dengan tanaman tertentu, contohnya adalah tanaman kauhei. Jadi di sini aku Kalisa Langkuti akan ngejelasin tentang mechanical sense. Nah, aku akan jelasin tentang somatosensasi di pusat sistem syaraf. Nah, di sini informasi dari reseptor sentuhan di dalam kepala memasuki CNS atau yang disebut juga dengan Central Nervous System melalui saraf kranial. Informasi dari reseptor di bawah kepala memasuki sumsum tulang belakang dan melewati otak. Nah, di sini ada jenis-jenis informasi mengenai somatosensori, yaitu ada sentuhan, tekanan, dan nyeri. Nah, ini tuh berfungsi untuk menerima impuls-impuls sensorik spesifik pada talamus. Nah, di sini ada contohnya seperti seorang pasien yang mengalami kerusakan pada korteks somatosensori, mengalami kesulitan dalam mengenakan pakaian dengan benar karena gangguan lokalisasi. Namun, ada peningkatan aktivitas di korteks insular yang merespons sentuhan ringan dan pengalaman emosional yang menyenangkan lainnya. Nah, di sini ada rangsangan dan jalur sumsum tulang belakang. Sensasi nyeri dimulai dari reseptor yang paling tidak terspesialisasi, yaitu ujung syaraf yang polos dan telanjang. Sel-sel peka rasa sakit di sumsum tulang belakang meneruskan informasi ke beberapa tempat di otak. Jalur nyeri melintasi langsung dari reseptor di satu sisi tubuh ke saluran naik ke sisi kontralateral sumsum tulang belakang. Nah, materi selanjutnya. Saya Keisha Mila Denisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang the chemical sense. Nah, dari the chemical sense yang pertama itu ada taste atau rasa, yang fungsinya untuk menelan dan meludahkan yang dihasilkan dari rangsangan kuncup pengecap. Lalu selanjutnya itu ada reseptor rasa. Reseptor rasa memiliki membran yang dapat dirangsang dan melepaskan neuron transmitter untuk menggairahkan neuron di sekitarnya ke otak.
Lalu selanjutnya itu adalah indera perasa manusia. Indera perasa manusia itu dibagi menjadi pahit atau bitter, manis atau sweet, asin atau salty, masam atau kecut, atau juga sour, dan rasa umami yaitu sensasi yang diberikan oleh senyawa asam amino glutamate atau aspartate. Lalu selanjutnya itu adalah mechanism of taste receptors. Ada mikrofoli, makanan, otak, sinyal, dan rasa. Nah, tiap rasa utama yang dirasakan reseptor tidak mutlak karena masing-masing ion atau molekul zat tersebut dapat bereaksi pada saat yang berlainan dengan setiap epitel neuron ujung serabut syaraf pengecapan. Nah, selanjutnya itu ada taste coding in the brain, yaitu daerah tertentu di insula didominasi oleh sel-sel yang merespon rasa manis, sedangkan daerah lain didominasi oleh sel yang menganggapi kalau itu tuh rasa pahit. Lalu selanjutnya itu ada variasi sensitivitas rasa, yaitu selera makanan pada wanita akan bervariasi saat awal kehamilan, karena selama wanita hamil itu perlu lebih berhati-hati dalam memilih makanan agar tidak terkena estradiol yang tinggi. Next, selanjutnya itu ada penciuman atau yang biasa disebut dengan olfaction. Pada indera pengecapan senyawa kimia dapat dirasakan apabila terlarut pada zat cair, sedangkan pada penciuman harus terlarut pada udara. Lalu penciuman merupakan respons terhadap bahan kimia yang bersentuhan dengan selaput di dalam hidung kita. Lalu selanjutnya itu ada olfactory receptors atau reseptor penciuman. Nah, pada manusia itu, neuron yang bertanggung jawab atas penciuman adalah sel penciuman yang melapisi epitel penciuman di bagian belakang udara hidung. Lalu jumlah yang sangat besar yaitu berupa jutaan yang berkumpul di area kecil di bagian belakang rongga hidung membentuk epitel penciuman. Nah, selanjutnya itu ada message to the brain. Ketika reseptor penciuman distimulasi, aksonnya membawa impuls ke bulbus olfactorius. Bulbus olfactorius itu apa sih? Bulbus olfactorius itu mengirimkan akson ke daerah olfactorius untuk korteks cerebral. Nah, bulbus olfactorius ini menyaring bau untuk mendeteksi suatu bau. Lalu, kalau korteks cerebral itu pembentukan memori serta menghubungkan indera kita. Selanjutnya, ini tuh ada perbedaan individu. Sensitivitas bau menurun seiring bertambahnya usia. Misalnya saja, kepekaan terhadap bau jamur atau misalnya bau bawang dan kepekaan terhadap bau mawar sangat menurun saat usia kita nanti sudah tua. Penurunan ini biasa disebut dengan gejala awal penyakit Alzheimer atau penyakit Parkinson. Nah, FYI, rupanya seorang pria bereaksi terhadap wanita berkeringat sebagai sinyal seks dan wanita bereaksi kepada pria yang berkeringat sebagai sinyal bahaya potensial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang biopsikologi John Pinel Stephen Barnes kelompok 7 dengan saya Najwa Nurul Kamila, Kesha Amira Danisha, Kalisa Rangkuti, dan Tata Tanaya Azahra. Oke, materi pertama yaitu sensory system bakal dijelasin sama Kalisha Ayla Rangkuti. Jadi saya akan menjelaskan tentang sensory system. Nah, di sini ada jenis-jenis area sensory cortex. Yang pertama ada cortex sensorik primer. Dari suatu sistem adalah area korteks sensorik yang menerima sebagian besar masukannya langsung dari inti relay thalamus sistem. Yang kedua ada korteks sensorik sekunder, yaitu suatu sistem terdiri dari area korteks sensorik yang menerima sebagian besar sinyalnya masukan dari korteks sensorik utama sistem itu, atau dari area lain dari korteks sensorik sekunder dari sistem yang sama. Nah, yang ketiga, korteks asosiasi. Itu adalah area korteks manapun yang menerima masukan lebih dari satu sistem sensorik. Yang terakhir ada korteks visual. Nah, korteks visual ini adalah area korteks cerebral yang menerima sebagian besar masukannya dari nukleus geniculatum lateral thalamus. Nah, fitur-fiturnya, fitur sistem organisasi sensorik bersifat hierarkis organisasi. Hierarki ini adalah suatu tingkatan atau susunan yang menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu.
sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, organisasi hierarki sistem sensorik terlihat dari dampak perbandingan kerusakan pada berbagai tingkatan. Semakin tinggi tingkat kerusakan, semakin spesifik dan menambah defisit. Misalnya, kerusakan pada reseptor sistem sensorik menyebabkan hilangnya kemampuan sepenuhnya untuk melihat dalam modalitas sensorik itu, misalnya seperti kebutaan total atau tuli. Nah, di sini ada Smer Model of Sensory System Organization yang mengilustrasikan cara berpikir tentang organisasi sistem sensorik telah berubah pada tahun 1960-an. Sistem sensorik diyakini bersifat hierarkis, homogen secara fungsional. Pada tabel yang pertama ini adalah tabel Former model, yang di sini merupakan homogen secara fungsional. Nah, yang tabel kedua ini merupakan tabel Current model, yang bersifat lebih konsisten dengan bukti, bersifat hierarkis, terpisah secara fungsional, dan paralel. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Najwa Nurul Kamila. Oke, selanjutnya ada perception. Jadi apa yang kita lihat itu adalah persepsi kita. Nah, gambar di samping ini menunjukkan setiap lingkaran dapat berbentuk cembung atau cekung disebabkan oleh sumber cahaya yang datang dari luar. Jadi kalau misalnya mataharinya di atas, dia bakal di belakang-belakang itu bakal gelap. Nih, ada yang matahari dari bawah, berarti ini yang terang itu matahari dari bawah. Terus ini ada kayak eksperimen gitu, fakta bahwa manusia mempunyai persepsi juga dibuktikan pada eksperimen, yaitu menghapus background dan meninggalkan titik-titik. Jadi gambar anjing ini semulanya kan ada full gitu ya, terus habis itu backgroundnya dihilangin, jadi tinggal titik-titik doang. Terus penelitian menunjukkan bahwa manusia bisa menebak kalau itu tuh sebenarnya gambar anjing. Nah, terus ada perceptual decision making. Secara aktif, model kita sendiri di dunia melalui panca indera. Jadi kita kalau misalnya ngelihat sesuatu itu melalui panca indera kita, terutama mata ya. Terus ada persepsi hantu atau phantom perception ketika tidak ada sensorik masukan. Salah satu contohnya adalah fenomena anggota tubuh hantu di mana diamputasi merasakan keberadaan anggota tubuh mereka hilang lama setelahnya karena cedera atau amputasi. Oke, selanjutnya dalam materi touch and pain akan dijelaskan oleh Kesha Amira Danisha. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang touch and pain. Touch and pain itu adalah sensasi dari tubuh Anda yang disebut sebagai somatosensasi atau sistem yang memediasi sensasi tubuh ini disebut sistem somatosensori yang terdiri dari 3 sistem yang terpisah namun saling berinteraksi. Nah, mereka itu ada 3 saling berinteraksi. Yang pertama itu ada sistem eksteroseptif yang merasakan rangsangan eksternal yang diterapkan pada kulit. Lalu yang kedua itu dia berinteraksi dengan sistem proprioseptif yang memantau informasi posisi tubuh yang berasal dari reseptor di otot, persendian, dan organ-organ keseimbangan. Lalu yang ketiga dia berinteraksi dengan sistem interoseptif yang memberikan informasi umum tentang kondisi di dalam tubuh, misalnya seperti suhu dan tekanan darah kita pada saat itu. Yah, Juh. Lalu yang kedua itu ada cutaneous receptor atau reseptor kulit. Yang paling sederhana adalah ujung saraf bebas, ujung neuron yang tidak memiliki struktur khusus, yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan rasa sakit. Reseptor kulit terbesar dan terdalam adalah sel darah Pacinian yang mirip seperti bawang. Karena mereka beradaptasi dengan cepat, lalu mereka bereaksi terhadap perpindahan kulit secara tiba-tiba tetapi tidak terhadap tekanan yang terus-menerus. Lalu, berbagai reseptor cenderung berfungsi dengan cara yang sama, yaitu caranya itu seperti rangsangan yang diterapkan pada kulit merusak atau mengubah sifat kimia reseptor. Dan hal ini pada gilirannya mengubah permeabilitas membran sel reseptor terhadap berbagai ion, lalu hasilnya adalah sinyal syaraf. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang two major somatosensory pathways.
Nah, selanjutnya ada two major somatosensory pathways, yaitu informasi somatosensori naik dari setiap sisi tubuh ke korteks manusia melalui beberapa jalur. Namun, tetap ada dua sistem utama, yaitu sistem lemniscus medial kolom dorsal dan sistem anterolateral. Nah, sistem lemniscus ini adalah cenderung membawa informasi tentang sentuhan dan proprioception. Dan kalau sistem anterolateral ini cenderung membawa informasi tentang nyeri dan suhu tubuh kita pada saat itu. Pemisahan fungsi pada kedua jalur tersebut masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, lesi pada sistem lemniscus yang tidak menghilangkan persepsi sentuhan atau proprioception, dan lesi pada sistem anterolateral tidak menghilangkan persepsi nyeri atau suhu tubuh kita. Efek kerusakan korteks sensor somatoprimer. Corkin, Milner, dan Rasmussen Steven J. Barnes menilai kemampuan somatosensori pasien epilepsi sebelum dan sesudah eksisi unilateral termasuk SI. Nah, setelah mereka operasi, pasien-pasien tersebut menunjukkan dua defisit kontralateral kecil, yang berkurangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan ringan dan berkurangnya kemampuan untuk mengidentifikasi objek dengan sentuhan. Lalu selanjutnya itu ada somatosensory system and association cortex. Sinyal somatosensori pada akhirnya dihantarkan ke tingkat tertinggi hierarki sensorik, ke area korteks asosiasi di korteks parietal, prefrontal, dan posterior. Korteks parietal posterior mengandung neuron bimodal, neuron yang merespon aktivasi dua sistem sensorik berbeda. Beberapa di antaranya merespon rangsangan somatosensori dan visual. Bidang reseptif visual somatosensori, setiap neuron berhubungan secara spesial. Misalnya, seperti jika neuron memiliki bidang reseptif somatosensori yang berpusat di tangan kiri, maka bidang visual berdekatan dengan tangan kiri kita juga. Perkenalkan, nama saya adalah Tatah Tanaya Az-Zahra. Saya akan menjelaskan materi tentang selective attention. Selective attention atau bisa disebut juga perhatian yang selektif. Perhatian dapat dipusatkan dengan dua cara berbeda, yaitu dengan proses kognitif internal atau bisa disebut juga perhatian endogen, atau oleh peristiwa eksternal, atau bisa disebut juga sebagai eksogen. Perhatian endogen contohnya adalah jika kamu mencari kunci yang ketinggalan di meja. Kalau perhatian eksogen itu contohnya kunci kamu dihilangkan oleh teman kamu. Nah, contohnya kalau misalkan kamu itu lagi ada di bandara, lagi ngobrol sama teman kamu. Nah, bandara itu kan bising ya. Nah, terus ada suatu pengumuman penting tuh di bandara yang bikin kamu fokus pada pengumuman itu. Nah, peluang untuk memahami pengumuman itu meningkat. Tapi peluang kamu untuk memahami perkataan teman kamu yang ada di samping kamu itu akan berkurang karena keadaan bandara yang bising dan kamu sedang fokus sama pengumuman penting tersebut. Materi yang akan aku jelaskan selanjutnya adalah karakteristik of selective attention. Perhatian selektif memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah meningkatkan persepsi terhadap rangsangan yang menjadi fokusnya. Yang kedua adalah mengganggu persepsi terhadap rangsangan yang bukan fokusnya. Karakteristik penting lainnya dari perhatian selektif disebut juga cocktail party phenomenon. Fenomena pesta koktail adalah kenyataan bahwa bahkan ketika Anda terlalu fokus pada satu percakapan, otak dapat memblokir semua rangsangan dari kesadaran kecuali jenis tertentu sambil secara tidak sadar memantau rangsangan yang diblokir untuk berjaga-jaga jika muncul sesuatu yang memerlukan perhatian Anda. Slide selanjutnya adalah change blindness. Hal ini terjadi karena sesuatu bertentangan dengan persepsi kita. Ketika kita melihat suatu pemandangan, kita sama sekali tidak mempunyai ingatan terhadap bagian adegan yang tidak menjadi fokus perhatian kita. Seperti gambar yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, di sini kan ada dua gambar yang kelihatannya sama persis ya. Tapi biasanya orang-orang nggak bakal sadar sama perbedaan kecil yang ada di gambar kedua. Kamu pasti butuh waktu sepersekian detik untuk menemukan apa yang berbeda dari gambar pertama dan gambar kedua. Yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah neural mechanism of attention. Covert attention adalah proses memperhatikan stimulus sensorik tanpa memusatkan pandangan.
Studi tentang mekanisme saraf dari pergeseran pandangan perhatian telah mengidentifikasi area bidang depan frontal di permukaan ventral cortex frontal sebagai hal yang penting. Bidang mata bagian depan juga aktif selama pergerakan dan pergeseran pandangan perhatian sehingga terjadi stimulasi neuron di daerah frontal. Dengan demikian, tampaknya bidang mata bagian depan memediasi pergeseran perhatian visual, meskipun area otak bagian tengah yang lainnya juga terlibat. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.